Kita ada satu lagu, ya. Kita ada satu lagu, puji Tuhan. Alright, ya. Amin, amin. Mari kita berdoa, kita ucap selamat datang untuk semua. Dan puji Tuhan berkatnya kita ada sound system yang baru supaya recording kita ada elok sedikit. Dan perkongsian firman pun ya ada jelas sedikit. Oke. Kita berdoa. Juga mereka yang tidak sempat join kita malam ini, kita berdoa terus, mereka akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam ini Engkau berkati kami lewat firman-Mu, berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berbicara dalam hati kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan tempat dan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Amen. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah dan puji nama-Mu. Muliakan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandera, dan Tuhan hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau sandaranku, amin. Dan Tuhan yang padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan yang penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati.
Tuhan memuliakan. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa. Kami sembah Kau Yesus. Oh, yeah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan peduli, kamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sembah puji nama-Mu. Engkaulah Allah yang kami andalkan. Engkaulah Allah yang kami harapkan, yang kami percaya. Berkati kami malam ini. Segarkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami agungkan, kami puji nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Amin. Luar biasa Tuhan. Oke, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen dan amen. Malam ini mari kita berdoa dulu untuk offering ya, supaya nanti selesai ibadah kita tidak perlu lagi berdoa untuk offering. So mari kita berdoa untuk offering malam ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau berkati kami. Malam ini Tuhan kami mau menetapkan hati kami untuk memberi kepada Tuhan. Engkau berkati offering yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau campur tangan dalam hidup mereka. Engkau memberkati hidup mereka, berkati mereka dengan keuangan, berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan kemakmuran dalam nama Yesus, berkati mereka dengan penyertaan hadirat-Mu, mujizat-Mu dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu saat mereka memberi kepada Engkau malam ini, memberi persembahan, memberi persepuluhan kepada Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu malam ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dan juga kita berdoa, semoga Tuhan memberkati firman Tuhan pada malam ini. Malam ini saya mau kongsikan firman Tuhan dari buku Markus. Jadi kalau ada Alkitab kita buka dalam buku Markus pasal ke-16. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Markus pasal yang ke-16, kita baca dari ayat 14. Luar biasa firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita dengan apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan ya. Amin. Kita dalam Markus 16 dari ayat 14 berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yaitu murid-murid Yesus, ke-11 murid-murid Yesus, ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah mereka atau menegur mereka. Mencela mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sendiri sesudah kebangkitannya. Kalau kita baca pasal 16 ini, dari pasal 15-16, waktu Yesus ditangkap, disalibkan, hari ketiga dia bangkit dari mati, dan dia menampakkan diri pertamanya kepada Mary Magdalena. Dan setelah itu kepada 2 orang yang mau pulang kampung ke di jalan Emmaus,
bertemu dengan mereka, lalu mereka kembali memberitahu ke-11 murid Yesus ini, yaitu para rasul atau apostle, tapi mereka tidak mau percaya. Jadi karena mereka tidak percaya itu, Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka waktu mereka sedang makan, dan Yesus mencelah mereka di sini ataupun menegur mereka. Kenapa? Karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Saya berdoa Tuhan akan menambahkan berkat-Nya di dalam firman-Nya yang kita telah baca tadi. Saya mau kongsikan tentang kuasa Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kuasa Injil Tuhan Yesus Kristus, dia tetap bekerja, masih bekerja sampai ke hari ini. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan disertai dengan kuasa ini, dan kita akan menyaksikan kuasa Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya mulakan dari ayat 14. Karena dalam ayat 14 itu ada satu message bagi kita. Katanya di sini setelah Yesus bangkit dari mati, dia bertemu kepada beberapa orang, lalu orang-orang itu Mary Magdalena dan 2 orang, kalau dalam buku Lukas disebut namanya, yang satu dipanggil Kleopas dan 1 orang lagi mau pulang, lalu mereka berjalan di jalannya Emmaus. Yesus bertemu dengan mereka, ya. Lalu karena pertemuan mereka dengan Yesus membuatkan mereka kembali ke Yerusalem dan memberitahu kepada 11 orang murid-murid Yesus yang pada saat itu sedang bersembunyi di ruangan atas karena mereka takut waktu itu. Tapi berita itu tidak meyakinkan mereka. Mereka takut, mereka sembunyi. Berita tentang kebangkitan Yesus ditemui oleh Mary Magdalena dan 2 orang ke Emmaus. Mereka tidak percaya akan berita itu. Lalu Yesus bertemu dengan mereka di sini, dan Yesus menegur mereka atau mencelah mereka karena ketidakpercayaan mereka, dan juga ayat 14, ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Dalam bahasa Inggris, because of their unbelief and because of the hardness of their heart. Kedegilan hati mereka ataupun hati mereka itu keras, seperti tanah yang kering, keras, ya. Jadi Yesus tegur karena mereka tidak percaya dan karena hati mereka masih keras atau degil, hardness of heart. Tapi di ayat 15, walaupun dan walaupun mereka degil di hati mereka ataupun keras hati mereka, tapi di ayat 15 Yesus tetap memberikan mereka mandat. Yesus tetap memberikan mereka itu perintah untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini yang dikatakan Yesus ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa yang mendorong saya di ayat 14 ini terutamanya, walaupun mereka tidak percaya atau kurang percaya, walaupun mereka tidak, ya, hatinya keras untuk percaya berita kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi di ayat 15, Tuhan Yesus tetap percaya mereka. Tuhan Yesus tetap yakin kepada mereka bahwa mereka akan pergi memberitakan Injil.
Mereka akan pergi untuk melaksanakan mandat Tuhan atau perintah Tuhan untuk memberitakan Injil ke segala makhluk ataupun di seluruh dunia. Dan memang itu yang mereka lakukan. Kalau kita lihat sejarahnya murid-murid Yesus di Kisah Rasul dan juga sejarah gereja, kita lihat itulah yang mereka lakukan, mereka taat. Yang saya mau dorong kita di ayat 14 ini, walaupun kita ini siapapun, walaupun kita mungkin ada kurang percaya atau ketidakpercayaan atau ada kedegilan di dalam hati kita, lambat untuk percaya Tuhan, hati kita lambat untuk menerima keyakinan dari Tuhan ataupun janji-janji Tuhan. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Yesus tetap percaya kepada kita seperti dia tetap percaya kepada murid-muridnya waktu itu. Katakan amin. Amen. Yesus percaya terhadap engkau. Yesus dia itu terima keadaanmu. Sama ada kita ini berpelajaran atau tidak berpelajaran, sama ada kita ini sekolah besar, sekolah tinggi ataupun tidak, sama ada kita kuat iman atau tidak, sama ada kita ada title yang besar atau tidak, Tuhan Yesus tetap percaya kepada kita untuk melakukan mandat Tuhan. Dia tetap percaya bahwa kita boleh dipakai untuk melakukan mujizat. Tuhan Yesus tetap percaya bahwa kita akan pergi memberitakan Injil. Dia percaya kepada engkau bahwa engkau akan hidup di dalam Dia, akan hidup setia, berpegang kepada imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amen. Haleluya. Percaya. Di ayat 15 Tuhan Yesus memberikan mandat, katanya pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kamu dan saya diperintahkan Tuhan. Kita diberikan mandat oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Banyak cara untuk kita memberitakan Injil. Sama ada melalui media pada waktu ini, karena masa ini adalah zaman modern, zaman media. We are in the modern technology, teknologi modern. Kita boleh pakai apa saja melalui Facebook, melalui WhatsApp, Twitter, Instagram, di mana yang kita rasa sesuai. Boleh kita memberitakan firman Tuhan dengan tetangga kita atau jiran-jiran kita di Malaysia ini. Tetangga kita boleh kongsikan melalui perkataan kita, melalui kesaksian kita, melalui karakter kita atau kelakuan kita. Apa yang kita lakukan itu untuk dilihat orang, harus mempamerkan Yesus dari dalam kehidupan kita. Haleluya, katakan amin. Amen. Itulah cara kita memberitakan Yesus. Kadang-kadang orang tidak akan percaya apa yang kita katakan, tapi orang akan percaya apa yang mereka lihat di dalam kehidupan kita. Orang akan percaya bahwa, oh ini orang Kristen yang benar, oh ini orang Kristen yang baik. Bukan karena kita cakap, tapi karena kita perlihatkan, kita pamerkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita hidup untuk Yesus. Kata-kata kita, hati kita, perbuatan kita mempamerkan Yesus kepada mereka. Mereka akan percaya. Katakan amin. Ya. Kadang-kadang kita harus tanya diri kita. Sama ada kita ini orang Kristen yang hidup bagi Yesus. Kadang-kadang kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat jiran-jiran kita atau teman-teman kita, orang di tepi, orang di sebelah rumah kita, bagaimana layanan mereka terhadap kita, bagaimana respon mereka terhadap kita. Kalau respon mereka baik, mereka hormat kita, mereka suka kepada kita, itu bermaksud kita sedang mempamerkan kehidupan Yesus kepada mereka. Mereka akan mula percaya kita, mereka akan mula suka kita, karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam buku Kisah Rasul, orang-orang Kristen yang awal, kata firman Tuhan, mereka disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena mereka mempamerkan Yesus dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mandat Tuhan kita harus taati. Marilah kita sama-sama kongsikan Yesus, biar orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa di situ? Karena ayat 16 katanya, siapa yang percaya akan percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ataupun dalam bahasa Inggris di King James katanya will be damned. Will be damned. Maksudnya mereka akan bukan saja dihukum, tapi mereka akan binasa.
tidak masuk surga. Mereka akan binasa. Haleluya. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa kita harus mempamerkan Yesus dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita? Kenapa? Karena ada orang di luar sana yang perlu percaya, yang memerlukan Yesus. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada orang di sana kalau mereka tidak percaya, mereka akan binasa. Mereka akan hilang selama-lamanya. Mereka akan mati dan tidak akan masuk surga. Jadi di sini kita ada tanggung jawab sebenarnya. Tuhan mempertanggungjawabkan kita atas mandatnya ini untuk memberitakan firman Tuhan. Saya tahu banyak orang Kristen hari ini mereka rasa kecewa, terbeban, anak-anak, pekerjaan, terutamanya pada waktu-waktu pandemik ini. Banyak orang Kristen, mereka tertumpu kepada diri mereka sendiri, keluarga mereka, bagaimana cari kerja, bagaimana cari uang, bagaimana karena kita susah mau bergerak, kita ada movement control, susah mau bergerak, bekerja, banyak yang terkesan karena MCO atau PKP di Malaysia ini. Dan karena itu banyak orang Kristen dia, kalau bahasa Inggris kata dia occupied by many things in their life. Mereka begitu banyak terganggu tumpuan mereka. Lalu mereka menumpukan kepada diri mereka. Tapi kita jangan lupa mandat Tuhan. Kita tetap hidup bagi Yesus. Kita tetap membuatkan Yesus itu bersinar dalam kehidupan kita. Kita tetap memancarkan atau mempamerkan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa orang susah. Ya, kita tahu hari ini kan di Myanmar dia susah, lebih susah di Malaysia ini. Karena kesusahan mereka itu bukan hanya disebabkan oleh COVID-19. Tapi Myanmar pada masa ini mereka ada pengalaman yang susah karena keadaan politik dan keadaan negara mereka di Myanmar. Ya, kerajaan mereka tumbang, jadi militer mula mengambil alih. Dan ada teman kita di sana. Tahun lalu saya dengan Brother Chia ini kami pergi ke Myanmar untuk melawat mereka dan melayani di sana. Keadaannya bagus di Myanmar tahun lalu, tapi sekarang ini Myanmar kacau sekali. Jadi pastor di sana message dengan saya, katanya susah kami pastor, malam-malam kami berada dalam keadaan ketakutan karena ada askar-askar masuk ke kampung, masuk ke dalam perumahan, banyak kacau. Ada saya terima message lagi kemarin, katanya banyak orang Kristen di Myanmar sudah mula keluar memberanikan diri. Banyak mereka berjaga-jaga di waktu malam. Ada juga orang-orang yang sudah mula bersedia dengan perlengkapan mereka atau senjata mereka buat sendiri. Ada yang membuat lastik untuk karena banyak yang dikacau di Myanmar. Ya, jadi saya buat keputusan di gereja di sini untuk tolong mereka walaupun dengan keuangan sedikit yang kita ada untuk tolong mereka. Tapi sekarang tak boleh kirim duit karena tidak ada bank yang buka. Ya, jadi nanti kalau sudah keadaan oke, kita akan kirim bantuan kepada mereka. Boleh juga kita mau sharing-sharing, beritahu pastor, saya mau tolong juga itu pastor di Myanmar, beritahu saya, biarpun sedikit lah, RM20, RM30, RM50 untuk bantu-bantu orang Myanmar. Ya, keadaan mereka susah sekarang. Kita mempamerkan Yesus, bukan hanya memberitakan firman Tuhan, bukan hanya berkhotbah ataupun kita hanya katakan haleluya puji Tuhan, tapi biarlah iman kita itu disertakan dengan perbuatan yang baik. Hari itu ada teman kita di Filipina mengalami kebakaran. Satu kawasan besar, 300 rumah terbakar, termasuk rumah yang dia sewa. Itu pun kita tolong juga. Ada beberapa jemaat di sini dan kawan-kawan juga bantu. Jadi kita kirim uang kepada dia untuk dia cari rumah yang baru untuk disewa. Untuk beli barang-barang yang perlu untuk dia mulakan hidup yang baru. Karena semua terbakar. Tidak sempat untuk selamatkan barang-barang di rumah dia. Jadi cara kita memberitakan firman Tuhan, mempamerkan Yesus itu dalam kehidupan kita. Banyak orang di sana memerlukan Yesus. Banyak orang di luar sana mereka perlu mendengar berita Injil Tuhan Yesus. Jangan kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Ingat,
Saat kita bekerja, kita mempamerkan Yesus. Saat kita melakukan perkara dalam hidup atau aktivitas setiap hari, kita mempamerkan Yesus. Biar orang melihat Yesus hidup dan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Di ayat 17, di dalam mandat Tuhan ini untuk memberitakan Injil, dia menjanjikan kita kelengkapan. Katanya tanda-tanda ini ayat 17 akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya tahu dan saya yakin Anda juga percaya kepada Yesus. Jadi ini berita baik untuk kita, ini dorongan yang besar untuk kita, untuk Anda dan saya, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kita yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Engkau boleh mengusir setan karena engkau percaya Yesus. Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Itu bahasa roh. Kadang-kadang dia pergi menginjil, kadang-kadang Tuhan pakai dia untuk belajar bahasa baru dengan cepat. Saat dia berkhotbah dengan bahasa mereka yang itu juga boleh terjadi. Saya dengar kesaksian perkara ini pernah terjadi. Tapi bahasa roh karena pembaptisan Roh Kudus itu juga akan menyertai katanya di sini. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit karena bukan Yesus berkata, kita pergilah pegang ular, kita pergilah minum racun. Itu bukan maksud Yesus. Tapi maksud Yesus saat kita melayani Tuhan, saat kita bekerja di ladang Tuhan, kadang-kadang ada bahaya, ada tantangan. Ada orang mau merusakkan kita. Ada orang mau menentang kita. Jadi mungkin mereka letak racun dalam minuman atau letak racun dalam makanan. Kadang-kadang orang yang menginjil, dia pergi kampung, dia pergi tempat-tempat yang jauh. Mungkin dia melalui hutan ataupun tempat-tempat yang banyak rumput atau hutan. Ada ular yang patuk dia barangkali. Tuhan menjanjikan perlindungan di sini. Kata Tuhan, kalau ada ular, kalau ada racun, Tuhan akan melindungi karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak diperintahkan untuk sembarang pegang ular, sembarang minum racun. Bukan begitu. Itu saya harus jelaskan. Dan katanya di sini, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan. Kalau kita letak tangan kepada orang sakit dalam iman percaya, orang sakit itu akan sembuh. Katakan amin. Amen. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini pun satu message yang besar. Ada tujuan kenapa ayat firman ini diletakkan di sini. Setelah Yesus memberikan perintah kepada mereka, terangkat dia, masuk surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa surga. Apa maksudnya? Yesus memeterai segala sesuatu yang telah dilakukannya. Penebusannya, kesengsaraannya, kematiannya, kebangkitannya. Yesus memeterai semua. Janjinya untuk memberikan mujizat. Janjinya untuk mengirim Roh Kudus. Janjinya untuk orang diselamatkan yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus menggenapi semuanya. Dan semuanya itu diterima oleh Tuhan. Dimeterainya dengan duduk di atas takhta di sebelah kanan Bapa di surga. Haleluya. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Saat Yesus memberikan mereka perintah untuk pergi menginjil, mereka taat perintah Tuhan. Mereka patuh dan melakukan perintah Tuhan. Lalu mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Saat mereka melakukan itu, saat mereka taat kepada firman Tuhan Yesus dan pergi, katanya, dan Tuhan turut bekerja. Wah, luar biasa. Itulah kadang-kadang saya sangat gairah sekali, excited kalau pergi melayani Tuhan. Karena kalau saya pergi melayani Tuhan,
Saya percaya ini janji Yesus saat kita pergi melayani Tuhan, Tuhan turut bekerja dengan kita. Katakan amin. Amen. Bukan saja dia turut bekerja, tapi juga dia meneguhkan firman-Nya. He confirmed His word with signs and wonders. Dia meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini firman Tuhan adalah untuk kita semua, bukan hanya kepada mereka yang spesial, ya. Ada orang dianggap spesial, wah ini pastor spesial, ini hamba Tuhan spesial. Jadi Tuhan lakukan kepada dia, bukan untuk saya. Saya ini hanya seorang istri, saya ini hanya suri rumah, saya ini hanya tanam sayur, saya ini hanya kerja di office kecil sana, saya ini tidak apa-apa. Orang sana itu dia spesial, dia hebat, dia tahu nyanyi, tahu khotbah, dia tahu firman Tuhan banyak. Bukan. Firman Tuhan ini dijanjikan untuk semua yang percaya Tuhan, termasuk Anda dan saya. Katakan amin. Amen. Saya percaya firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mau kita aminkan firman Tuhan ini. Saya mau kita terima dan percaya firman Tuhan ini. Karena saya mau melihat kesaksian-kesaksian. Saya mau kita mendengar kesaksian-kesaksian di luar sana bahwa firman Tuhan ini memang benar dan tetap berlaku pada hari ini. Jadi saudara-saudara, marilah kita pergi memberitakan Injil. Marilah kita mempamerkan Yesus dalam kehidupan kita. Marilah kita pergi berkongsi firman Tuhan, menjemput orang atau mengundang orang ke kebaktian online kita. Kirim message kepada mereka. Beritahu mereka waktu kebaktian kita supaya mereka juga dapat mendengar firman, mereka juga dapat didoakan, mereka bertumbuh juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ataupun kalau video ini di-upload ke YouTube nanti dan saya kongsikan, kirim kepada mereka. Kirim kepada keluargamu, kirim kepada saudara-saudaramu, kirim kepada teman-temanmu, biar mereka mendengar firman Tuhan sehingga keyakinan mereka, iman mereka dalam Yesus akan berkembang dan bertambah. Haleluya. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Malam ini saya mau mendoakan kita semua. Saya mau mendoakan di mana kamu berada. Mungkin ada yang mengalami situasi yang memerlukan penerobosan. Mungkin ada yang tidak sehat. Mungkin ada yang ada masalah. Biar kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini terima kasih karena firman Tuhan yang luar biasa. Janjimu kepada kami, mandatmu kepada kami untuk memberitakan Injil. Janji-janjimu kepada kami untuk menyertai tanda-tanda mujizat. Janjimu kepada kami Tuhan untuk menyertai kami, turut bekerja dalam hidup kami. Dan juga Tuhan meneguhkan firman-Mu yang kami beritakan dengan tanda-tanda yang menyertai. Bapa, malam ini anak-anak-Mu yang berada di luar sana, saya berdoa untuk Neti dan juga John Real dan juga anak-anak mereka. Engkau berkati situasi hidup mereka, Engkau campur tangan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan berkat dalam hidup mereka saat mereka melayani Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Berkati ibunya Neti ya Tuhan yang mengalami masalah kesehatan. Saya berdoa Engkau sembuhkan dia. Saya berdoa Engkau jamah dia. Engkau bebaskan dia dari penyakit itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Bapak Bernard. Dalam nama Yesus. Tetap kuatkan dia Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berkati John Real. Selamatkan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyingkapkan kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih. Engkau berkati Sister Elsie, Kuya Ago in Jesus name. Alison dan Al, anak-anak mereka.
Tuhan dalam nama Yesus, dan anak-anak ATLC di dalam rumah mereka, mana mereka berada, Alan dengan keluarganya, Tuhan dalam nama Yesus, Junior dengan keluarganya, dalam nama Yesus Engkau pelihara, Engkau jaga mereka dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati Christopher, Tuhan dalam nama Yesus, berkati Ibu Ati, Ibu Jingki, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus ya Bapa. Haleluya. Terpuji namamu, berkati Amalia, berkati Amasya dalam nama Yesus ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Engkau berkati, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang berduka dalam nama Yesus ya Bapa. Bebaskan mereka yang terikat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus yang masih terbelenggu dengan dosa-dosa, terbelenggu dengan ikatan-ikatan setan, Engkau bebaskan dalam nama Yesus. Yang buta, ya Tuhan Engkau buatkan melihat. Yang buta firman Tuhan, biarlah Engkau buatkan mereka melihat keselamatan Tuhan, melihat cahaya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Berdoa jiwa-jiwa akan diselamatkan. Berdoa jiwa-jiwa akan dibebaskan. Jiwa-jiwa akan dipanggil ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus Kristus, yang ada di Sandakan, yang ada di Kota Marudu, yang ada di Semenanjung Malaysia. Dalam nama Yesus ya Tuhan, Engkau selamatkan ya Bapa. Keluarga-keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan, Engkau selamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Engkau meterai firman-Mu, tanam firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biar firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Terpuji namamu. Kami beri kemuliaan, hormat, syukur kepada Tuhan atas segala perkara yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Kami mau tutup doa kami Tuhan, dan juga kebaktian kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amen. Amin dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amen dan amen. Kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya akan upload video ini ya.